Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, SPDI. Saya guru PAI di SD 016 Sukamulya Bangkinang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 LPTK IAIN Bukit Tinggi. Hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021. Saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN untuk praktek pembelajaran. Saya menyertakan nomor peserta uji kinerja dengan nomor peserta 14082000628. Praktek pembelajaran uji kinerja saya dengan tema Rasul Allah Idolaku, subtema kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut ini praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Ya. Kita diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk bisa hadir, ya, bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya bisa kalian lihat samping kanan samping kiri kalian. Ya. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Ya, ini salah satu nikmat Allah, ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir. Tetap semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, ya, untuk lebih khidmatnya Bapak mohon kesediaan Akbar, ya, untuk memimpin doa. Silakan Akbar. Terima kasih ya kepada Akbar yang telah memimpin doa. Kita bermohon kepada Allah, ya, agar Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Iya, benar. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Masih ingat? Apa sikap teladan dari Nabi Daud? Iya, betul. Beliau adalah sosok yang pemberani. Itu nak hendaknya kita contoh, kita teladani. Kita hendaknya menjadi orang yang pemberani. Tentu pemberani di sini adalah untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Menjadi seorang yang pemberani. Pemberani untuk membela kebenaran. Pembahasan kita kali ini, ya, adalah masih ada keterkaitannya dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya, sosok yang akan kita bahas adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ada yang tahu siapa? Iya, betul. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang sosok Nabi Sulaiman. Ya. Pembahasan kita yaitu pada KD 3.13, kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, pada judul besarnya adalah Rasul Allah Idolaku. Sub materinya tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Apa saja yang akan kita bahas?
Apa saja yang akan kita capai dalam pembahasan kita ini? Yang pertama adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, nanti Bapak akan tayangkan video, ya. Kalian diharapkan yang pertama bisa menganalisis figur Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, ya, kalian bisa menganalisis mukjizat Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan kisah keteladanan dan sikap yang bisa kita contoh dari sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di bagian terakhir, kalian juga diminta nanti bisa membuat, ya, ringkasan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya, ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, Bapak akan menyampaikan, ya, apa saja aturan dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, yang pertama nanti kalian akan membentuk kelompoknya sama seperti kelompok pada pertemuan kita yang lalu, ya. Walaupun nanti ada, kita akan gabung beberapa teman kalian dalam kelompok yang kemarin, yang kelompoknya khusus, yang putra, putri sekarang mungkin bisa digabung, bisa di mix, ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak nanti akan membagikan kepada kalian, ya, beberapa tes, ya, beberapa soal. Yang pertama nanti pretest, ya, setelah ini kalian bisa mengerjakan pretest. Kemudian nanti LKPD yang Bapak akan berikan kepada kalian, dan di LKPD itu nanti kalian mengerjakan secara berkelompok, ya, berdiskusi dengan temannya. Kemudian nanti ada lembar pengamatan, ya, baik lembar penilaian diri maupun teman sebaya. Baiklah anak-anak, untuk lebih memberikan semangat kepada kita, ya, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib, ya. Ini manfaatnya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada kita. Lagunya adalah lagu Halo Halo Bandung, ya. Lagu Halo Halo Bandung. Bisa semua, ya? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan kaki, mari bung rebut kembali. Tepuk tangan. Nah, untuk memberikan semangat yang lebih, ya, kita akan adakan SDG, ya. Tepuk PPK. Baiklah anak, ya, sebelum kegiatan belajar kita mulai, ya, untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian tentang Nabi Sulaiman, Bapak akan membagikan kepada kalian pretest, soal pretest. Silakan kalian kerjakan segera. Jangan lupa untuk ditulis nama, ya, segera. Bapak hanya beri waktu 3 menit.
Oke, waktu cukup ya. Kita kumpulkan. Soal aktivitas sudah kita selesaikan. Untuk sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Saya coba membagi kepada kalian saya pilih. Baiklah anak, ya sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya Bapak akan tayangkan ya sebuah video dan silakan kalian perhatikan, ya. Jangan lupa persiapkan alat tulisnya, mana nanti informasi atau data yang kalian butuhkan untuk mengisi LKPD nanti bisa kalian buat catatan-catatan kecil. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana kalian bisa mengumpulkan data atau informasi yang kalian butuhkan. Ya, silakan kalian di layar Bapak akan memutarkan untuk kalian video tentang kisah sederhana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, raja Bani Israel. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu dapat memerintah hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga bisa berbicara dan mengerti semua bahasa binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari terpontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti menunggu semut-semut masuk ke sarangnya dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan semut sekalipun, tidak mengganggu dan tidak menyakiti hewan. Ketika sedang dalam perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud pun datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan yang besar yang dipimpin oleh ratu bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Saba, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis mengira Nabi Sulaiman mengharap hadiah. Ratu Balkis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balkis. Para utusan Ratu Balkis kemudian pulang dengan membawa seluruh hadiah itu dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balkis penasaran ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mendengar berita dari burung busbut bahwa Ratu Balkis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang indah dan megah. Bahkan, ketika Ratu Balkis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Balkis di Yaman dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balkis terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman dipenuhi air dengan ikan-ikan berenang bebas di dalamnya. Ratu Balkis kemudian mengangkat baju kemegahannya hingga betisnya tersingkap. Ratu Balkis tak ingin baju megahnya basah karena harus melalui kolam di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat tingkah Ratu Balkis, Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya ini adalah istana yang terbuat dari kaca." Baiklah anak-anak, setelah kita melihat tayangan tadi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang pembahasan tadi. Ya silakan. Dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang didapatkan oleh burung hudud yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman? Bagus pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari kelompok 3. Ya, apa yang informasi yang disampaikan oleh burung hudud kepada Nabi Sulaiman? Siapa yang akan menjawab dari kelompok mana? Iya. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adanya kerajaan Muhammad yang dipimpin oleh Balkis, Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah matahari. Oke. Itu yang informasi yang diberikan oleh burung hudud kepada Nabi Sulaiman. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 1. Nah, ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari kelompok 1, apa ya ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman ketika mendengar pembicaraan semut tadi? Dari kelompok mana yang akan jawab? Silakan dari kelompok 3. Nah, itu ya. Jadi begitu Nabi Sulaiman ya mendengar pembicaraan antar semut ya, maka yang ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman adalah rasa syukur ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Oke, masih ada kira-kira yang akan ditanyakan? Oke, dari kelompok yang pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Silakan. Oke, ya. Itu ya. Jawabannya adalah ya seorang hamba Allah yang telah diberikan Allah ilmu ya, yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap. Oke. Ya, ini informasi-informasi awal yang bisa kalian dapatkan dan ini akan membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian kerjakan LKPD mulai dari sekarang. Silakan. Ya.
Baik anak-anak, ya, waktu diskusi Bapak rasa cukup. Sekarang Bapak harapkan masing-masing kelompok, ada yang mewakili satu untuk maju ke depan, mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Ya,
Kita mulai dari kelompok mana dulu? Ayo. Boleh? Dari kelompok? Oke, ya. Dari atas tepuk tangan. Silakan kalian mendengarkan hasil presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok tadi presentasi ya kelompok yang telah disampaikan oleh salah satu wakilnya yaitu Isra. Tadinya dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 2. Silakan. Siapa yang akan mewakili? Ya? Oke. Silakan. Ya, ini hasil presentasi dari kelompok 2 yang akan diwakili oleh teman kalian tadi. Silakan. Memahami bahasa hewan, dapat mengendalikan angin, mengendalikan bisnis, menyimpulkan sikap teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang juga tetap sombong dan rendah hati sekaligus penyabar dan pemaaf. Tepuk tangan. Ini tadi penyampaian ya hasil diskusi kelompok. Oke, sebentar. Dapur PPK. Religius, macam habis, mandiri, kotak hayat, integritas. Oke, ya, biar kita tetap semangat. Ya, kita lanjutkan untuk presentasi satu lagi kelompok dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan wakil dari kelompok 3. Ya, ini penyampaian presentasi ya hasil diskusi kelompok yang terakhir ya dari kelompok 3. Kali ini diwakili oleh si Dina. Silakan Dina. Oke ya, tepuk tangan. Masing-masing kalian, masing-masing kelompok yang ada di mana kelompok baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 telah menyampaikan hasil presentasi hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke ya. Ya kan?
selanjutnya adalah Bapak akan membagikan kepada kalian soal post test. Ya, jadi silakan kalian kerjakan segera dari sekarang. Pertama ya, jangan lupa cantumkan nama. Ya, silakan dikerjakan segera ya, dan kita baiklah, waktu untuk mengerjakan soal rasa cukup ya. Silakan dikumpulkan ya. Ya, semua sudah mengumpulkan? Baiklah, saatnya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita saat ini. Ya, yang pertama telah kita lakukan tadi dengan melihat tayangan video, ya, dengan kalian membaca literasi sebagai sumber, ya, kemudian kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Tadi LKBD seperti yang Bapak bagikan kalian. Sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada materi kita, yaitu keteladanan Nabi. Yang pertama tentang figur Nabi Sulaiman. Ya. Kalau kita jawabannya figur Nabi Sulaiman. Iya, betul. Iya. Ya. Beliau Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, ya, Nabi Daud alaihi salam. Beliau juga ya sepeninggal Nabi Daud diangkat sebagai raja menggantikan Nabi Daud alaihi salam. Jadi beliau selain sebagai seorang raja, beliau juga diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Nah, kemudian kesimpulan kita yang berikutnya adalah tentang mukjizat. Ayo, mukjizat Nabi Sulaiman. Apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Iya, betul. Mengerti bahasa hewan. Ya, seperti tadi dalam tayangan video, ya bagaimana beliau memahami apa yang diperbincangkan oleh sekumpulan semut. Nah, iya betul. Kemudian beliau juga bisa berkomunikasi dengan burung hudhud. Kemudian apa lagi kesimpulan dari mukjizat Nabi Sulaiman? Iya betul, menguasai angin. Jadi Allah memberikan ya mukjizat kepada Nabi Sulaiman, bisa menguasai angin untuk dijadikan apa? Sarana transportasi bagi beliau. Jadi beliau bisa mengarahkan angin sesuai dengan keinginan beliau. Kemudian apa lagi?
Ya? Iya, betul. Ya, beliau memiliki apa? Ya, beliau memiliki pasukan tidak hanya dari golongan manusia, tapi juga dari jin dan hewan. Iya. Kemudian apa lagi? Beliau juga memiliki apa? Kecerdasan dan kebijaksanaan. Terakhir, apa yang bisa kita contoh dari sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ayo. Betul. Beliau adalah orang yang rendah hati. Beliau adalah orang yang rendah hati. Beliau kaya. Beliau orang raja, punya jabatan, tetapi beliau tetap rendah hati. Ini yang perlu kita teladani. Siapapun kita, ya, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan pernah merasa sombong. Karena sombong itu dibenci Allah. Ya. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, maka diharamkan bagi dia untuk masuk surga. Itu perlu kalian ingat. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Iya, kita masing-masing kita tentu punya pemikiran, punya ide, punya pendapat, dan pendapat kita boleh jadi berbeda dengan yang lain. Maka jangan pernah memaksakan pendapat. Baik, teman-teman. Oke ya, ini tadi kegiatan pembelajaran kita. Menurut kalian pembelajaran kita apa kesannya? Ya, baiklah anak-anak. Coba nanti Bapak akan share ya, nanti tugas untuk kalian supaya nanti buka bisa di Google ya, untuk memberikan pemahaman kepada kalian lebih. Kemudian ya, Bapak mengucapkan terima kasih ya, memberikan apresiasi kepada kita semua yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Salam PPK. Baiklah anak, ya, insya Allah pertemuan kita akan kita lanjutkan di pekan ke depan dengan materi yang materi kita selanjutnya. Kita tidak tahu materi kita untuk pekan depan apa? Ya, betul, kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas. Baiklah anak, ya, untuk pertemuan kita kali ini Bapak rasa cukup, ya, cukup. Sekali lagi, ya, manfaatkan waktu kita, manfaatkan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah untuk mengoptimalkan kemampuan kita. Dengan cara apa? Belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.